Hari ini ramai diberitakan bahwa Nikita Mirzani mengalami drop mental akibat kasus hukumnya yang masih berjalan. Nah, lalu muncullah komentar, kalau nggak salah kenapa harus takut, kenapa sampai drop mental segala. Menurut saya mah guys, ini justru manusiawi ya. Mental seseorang bisa terguncang saat harus menghadapi tekanan hukum, apalagi harus menjalani penahanan. Terbatasnya kebebasan, jauh dari keluarga, dan tekanan publik yang luar biasa. Dan kita juga nggak boleh lupa nih, Nikita Mirzani kan adalah seorang ibu dari 3 anak. Kondisi emosional itu bisa sangat kompleks guys. Terlepas dari pro dan kontra ya, kita tetap harus pegang prinsip ya, bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan yang inkrah. Mari kita belajar untuk lebih bijak guys. Mendukung proses hukum adalah hal yang sangat penting, tapi menjaga empati juga tidak kalah penting. Kadang tekanan mental bukan soal bersalah atau tidak, tapi tentang bagaimanakah kita sebagai manusia menghadapi badai yang datang tiba-tiba. Laporan dugaan persekusi yang dilakukan oleh Beberapa waktu lalu Sela Sofia sempat naik daun lagi namanya ya guys. Bukan karena menampilkan rumah baru ataupun tas-tas baru yang branded, namun viral karena diduga melakukan persekusi terhadap Doktip di depan 400.000 penonton live streaming. Tapi sampai sekarang kok belum ada kejelasan hukum ya? Nah, ini nih yang bikin publik makin bingung dan bertanya-tanya. Jadi guys, update terakhir Sela Sofia dan timnya katanya hanya diminta klarifikasi di Polda. Oh, padahal kita semua melihat jelas di video ya, ada kontak fisik, ada umpatan, ada tindakan intimidatif. Jadi kenapakah belum ada penetapan tersangka? Nah, dalam hukum pidana di Indonesia itu penyidik butuh minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu sudah diatur dalam pasal 184 KUHP. Nah, video viral, saksi-saksi yang di tempat kejadian, dan pengakuan yang eksplisit di publik, bukankah seharusnya itu cukup ya? Bisa jadi sih guys, klarifikasi dari Sela Sofia dan pengacaranya yang mengatakan tidak ada lebam maka tidak ada kekerasan masih dianggap cukup untuk membantah. Tapi ingat guys, kekerasan tidak selalu harus meninggalkan luka fisik. Verbal abuse dan intimidasi mempermalukan orang di ruang publik pun juga bisa termasuk unsur perbuatan tidak menyenangkan di pasal 335 KUHP. Dan soal produk yang direview oleh Doktip yang katanya sudah ditarik dari peredaran 2 tahun lalu, itu menurut saya konteks yang berbeda ya guys. Dalam hukum, sebab dan akibat itu tidak boleh dicampur aduk seenaknya. Jadi kalau kamu masih pikir wajarlah Sela Sofia marah-marah, ya coba pikir. Kalau semua orang marah terus main labrak aja, gimana wajah hukum kita?